Selamat siang semuanya, jumpa lagi dengan video Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang siswa-siswa semua. Ya, ketemu lagi di channel Ibu. Hari ini kita akan belajar tentang struktur dan aspek teks laporan hasil observasi ya. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian teks laporan hasil observasi. Laporan hasil observasi adalah informasi yang dibuat menurut pengamatan yang mungkin kalian amati dalam keseharian kalian atau mungkin yang kalian sedang amati saat peristiwa tersebut berlangsung atau pengamatan yang kalian lakukan di sekitar lingkungan kalian. Nah, itu adalah inti atau pengertian dari laporan hasil observasi. Kosasih tahun 2014 halaman 43 dalam bukunya menyatakan bahwa teks laporan hasil observasi mengemukakan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pengamatan, bukan dari hasil imajinasi. Hal ini menegaskan bahwa yang diungkapkan dalam laporan hasil observasi adalah sesuatu yang terjadi, memang benar-benar terjadi ya. Jadi berdasarkan kenyataan yang terjadi. Karena ini adalah hasil dari pengamatan atau observasi yang dibuat di dalam sebuah teks laporan. Apa sih manfaatnya dari atau fungsi dari teks laporan hasil observasi ya? Laporan hasil observasi ini dimaksudkan untuk memberitahukan atau menjelaskan aktivitas pengamatan yang dilakukan. Hasil observasi terhadap suatu objek juga sanggup berfungsi untuk memberitahukan kepada pihak yang berwenang atau yang terkait terhadap suatu informasi yang kalian peroleh atau yang kalian amati, seperti itu. Selanjutnya, informasi tersebut bisa dijadikan sebagai dasar penyusunan sebuah kebijakan ya. Nah, selain itu banyak teks laporan hasil observasi yang sanggup dijadikan materi informasi itu untuk banyak sekali kepentingan. Jadi berbagai pihak mungkin membutuhkan informasi dari sebuah pengamatan dari peristiwa yang mungkin barusan terjadi atau yang telah terjadi. Ya. Teks laporan hasil observasi secara umum juga berfungsi sebagai alat pendokumentasian suatu objek atau suatu kegiatan. Nah, kalau berbicara tentang struktur teks laporan hasil observasi, ini ada teks laporan hasil, ada susunannya, yaitu yang pertama adalah pernyataan. Ya, buatkan pilah-pilah. Yang pertama adalah pernyataan atau umum atau klasifikasi. Yang kedua, kemudian yang ketiga, nah, struktur dalam teks hasil observasi disusun sebagai berikut ya. Yang pertama adalah pernyataan umum atau disebut juga dengan klasifikasi ya. Jadi istilahnya pendahuluan dari suatu laporan observasi yang akan kalian sampaikan. Dan yang berikutnya, yang kedua adalah deskripsi bagian. Ini lebih ke menggambarkan kejadian ya, bagian-bagian yang akan dilaporkan seperti itu. Dan yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Ini adalah penjabaran atau penggambaran daripada manfaat daripada pengamatan atau informasi yang kalian peroleh tersebut. Nah, pernyataan umum melibatkan pembuka atau pengantar hal yang akan disampaikan. Bagian ini melibatkan hal umum sehubungan dengan objek yang akan dikaji ya, menjelaskan secara garis besar pemahaman sehubungan dengan hal tersebut. Nah, deskripsi per bab melibatkan klarifikasi detail mengenai objek atau bab yang akan diklasifikasikan. Nah,
Deskripsi manfaat ini mengatakan bahwa setiap objek yang diamati itu mempunyai manfaat atau fungsi dalam kehidupan, ya, seperti itu. Jadi, ini akan sangat bermanfaat bagi pembaca untuk mengetahui yang pertama apa yang akan disampaikan di dalam hasil pengamatan kalian. Kemudian yang kedua, berisi tentang detail-detail apa yang akan kalian sampaikan di dalam sesuai dengan pengamatan kalian, dan yang ketiga adalah manfaat apa dari setiap objek yang kalian amati, seperti itu. Berikutnya adalah struktur kebahasaan, ya. Struktur kebahasaan ini meliputi kata secara frase verba dan nomina, ya. Jenis kata dan kelompok kata atau frase yang mayoritas dipakai dalam sebuah teks laporan hasil observasi adalah kata kerja dan kata benda, ya. Kata kerja disebut juga dengan verba dan kata benda disebut juga dengan nomina. Nah, di dalam aspek kebahasaan itu ada namanya afiksasi, ya. Dalam aktivitas berbahasa, kata yang dipakai sanggup berupa kata dasar atau kata bentukan. Kata dasar adalah kata yang belum menerima imbuhan atau pemajemukan atau pengulangan. Dan bentukan adalah kata yang telah atau sudah menerima imbuhan atau afiksasi. Jadi afiksasi itu adalah kata yang sudah menerima afiksasi itu adalah imbuhan, ya. Pengulangan disebut reduplikasi dan pemajemukan dikala aja digunakan, tidak selalu digunakan. Kata yang menerima proses pengimbuhan sanggup berubah jenis. Misalnya, kata berjenis verba atau kata kerja sanggup bermetamorfosis menjadi nomina atau kata benda jikalau menerima imbuhan. Contoh, misalnya minum. Minum itu adalah tergolong dalam kata kerja, melakukan pekerjaan minum, ya. Tetapi apabila menerima imbuhan an atau mendapatkan afiksasi an di akhir kata menjadi minuman. Nah, minuman itu artinya sudah berbeda. Minuman itu sudah masuk di dalam jenis kata benda atau nomina. Suatu kata dasar sanggup bermetamorfosis verba atau kata kerja jikalau mereka menerima imbuhan me atau be atau di, bahkan terkadang ter atau kean. Sementara itu, kata dasar yang sama yang sanggup bermetamorfosis nomina jikalau diberi imbuhan pe, an, atau terkadang ke, an, seperti itu, ya. Kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Nah, kalimat definisi yaitu kalimat yang memakai verba definitif atau kalimat deskripsi. Itu kalimat yang memakai verba sebagai deskriptif. Itu kalimat yang memakai kata kerja sebagai deskriptif. Ada kalimat simpleks dan kompleks. Kalimat dalam sebuah teks sanggup dibuat istimewa oleh satu klausa atau yaitu bab kalimat yang mempunyai subjek dan predikat atau predikatif, ya. Kalimat yang istimewa untuk mempunyai satu klausa disebut sebagai kalimat simpleks atau biasa disebut sebagai kalimat tunggal. Nah, sedangkan kalimat kompleks atau kalimat beragam adalah kalimat yang mempunyai dua atau lebih klausa. Memiliki dua atau lebih klausa, ya. Kalimat kompleks dibagi menjadi dua macam, yaitu kalimat kompleks atau beragam setara dan kalimat kompleks atau beragam bertingkat. Kalimat biasanya pembedanya adalah kata sambungnya, ya. Kalimat beragam setara mempunyai dua klausa yang setara dalam satu kalimat, sedangkan kalimat beragam bertingkat mempunyai dua klausa ganda yang tidak sama atau berada di bawah fungsi utama suatu kalimat. Nah, ini ada contoh laporan observasi, judulnya adalah wayang, ya.
Ini hasil dari pengamatan pertunjukan wayang. Ya, wayang adalah seni pertunjukan, contohnya, contoh pembacaannya, judulnya wayang. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Nah, ini adalah contoh dari laporan teks laporan hasil observasi ya. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. UNESCO lembaga yang mengurusi kebudayaan dari PBB pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor berasal dari Indonesia. Wayang merupakan warisan mahakarya dunia yang tidak ternilai dalam seni bertutur atau masterpiece of oral and intangible heritage of humanity. Ya, para wali songo, penyebar agama Islam di Jawa sudah membagi wayang menjadi 3. Wayang kulit di timur, wayang wong atau wayang orang di Jawa Tengah, dan wayang golek atau wayang boneka di Jawa Barat. Penjenisan tersebut disesuaikan dengan penggunaan bahan wayang, ya, dan seterusnya. Ini contoh dari teks laporan hasil observasi. Nah, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian sudah bisa membuat teks hasil observasi? Apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar, ya. Demikian video ini, ya, semoga video ini bermanfaat. Ini penjelasan dari struktur dan aspek teks laporan hasil observasi. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar, ya. Sampai di sini, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar video ini bisa lebih bermanfaat, ya. Selamat siang, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.